untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas, usahakan semua saling menutupi. Ini kita ikat seperti ini. Untuk pengikatan di sini kita lakukan agak kencang sedikit agar nanti dari sambungan kita bisa menyatu dengan baik. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua, di mana yang akan saya perlihatkan di sini adalah teknik kita melakukan penyambungan pada pohon mangga, yang dimana dari pohon mangga ini merupakan pohon mangga liar yang tumbuh sendiri yang berasal dari biji. Nantinya agar dari pohon mangga yang tumbuh dari biji ini, yang tumbuh liar seperti ini, agar nanti bisa cepat berbuah, di sini saya akan lakukan penyambungan, di mana kebetulan dari pohon mangga saya ini yang tumbuh ini berada di sekitaran kebun saya. Jadi dari mangga ini saya akan rawat, dan nantinya setelah saya akan lakukan penyambungan, saya biarkan karena kebetulan yang posisi tumbuhnya di sini tidak ada yang mengganggu dari pohon-pohon tanaman yang lain. Ini lagi saya perlihatkan salah satu contoh pohon mangga yang tumbuh sendiri tanpa saya lakukan penanaman ini. Nantinya juga ini saya akan lakukan perawatan untuk saya lakukan penyambungan agar nanti dari pohon mangga yang tumbuh liar ini bisa cepat berbuah. Namun nanti saya akan lakukan penyambungan dulu sebelum saya dongkel, karena di sini dari pohon mangga saya ini agak rapat jaraknya, jadi nantinya untuk yang ini saya akan lakukan pendongkelan. Jadi apabila para sahabat memiliki pohon mangga di kebunnya yang tumbuh sendiri, agar nanti pohon mangga yang tumbuh sendiri itu bisa cepat berbuah, salah satu cara yang akan kita lakukan adalah dengan kita melakukan penyambungan, agar nanti dari pohon mangga kita yang tumbuh sendiri itu bisa cepat berbuah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada pohon mangga kita yang dimana tumbuh sendiri di sekitaran kebun kita, agar nanti bisa kita memperoleh cepat berbuah. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu di sini saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama di sini kita siapkan pisau, di mana untuk pisau yang kita gunakan di sini harus benar-benar tajam dan bersih, agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan sambungan kita nantinya bisa baik. Kemudian yang berikutnya untuk ikatan dan sukupan itu saya menggunakan plastik roll seperti ini. Bisa kita lihat para sahabat, ini contoh plastik roll. Kemudian dari plastik roll ini saya potong sekitar kurang lebih 30 cm ini, lalu saya iris beberapa bagian, dimana dari irisan ini saya nanti gunakan sebagai ikatan sambungan dan sungkupan pada enteris. Karena sistem yang saya lakukan nanti pada enteris itu sungkupan lilit, jadi saya menggunakan sungkupan seperti ini. Kemudian yang terakhir ini kita siapkan enteris, dimana untuk enteris yang kita gunakan di sini adalah enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata tunas yang menonjol seperti ini pada pucuknya. Bisa kita lihat para sahabat, ini usahakan untuk mata tunas di sini jangan kita gunakan mata tunas yang sudah mekar. Ini adalah contoh enteris yang baik untuk kita gunakan sebagai sambungan nantinya. Dan di sini untuk enteris yang kita ambil itu berasal dari pohon mangga kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan kita apabila sudah berhasil, nantinya sambungan juga kita bisa cepat berbuah. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan tadi. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada pohon mangga kita yang tumbuh sendiri di sekitaran kebun kita, agar nanti bisa cepat berbuah. Adapun sistem yang akan saya lakukan penyambungan pada pohon mangga saya ini yaitu dengan sistem sambung pucuk, dimana sebelum saya melakukan sambung pucuk seperti ini, dari awal pertama yang saya lakukan adalah pemotongan dari batang pokok mangga saya ini. Karena ini bisa kita lihat dari ukuran batangnya sudah agak besar, jadi untuk mendapatkan tunas yang baik untuk kita lakukan sambung pucuk, yaitu kita lakukan penebangan seperti ini. Ini bekas potongan yang saya lakukan. Namun apabila para sahabat
ingin melakukan penyambungan bisa dengan cara lain, yaitu dengan metode sambung sisip. Namun yang akan saya lakukan nantinya di sini adalah dengan metode sambung pucuk, yaitu pada tunas yang tumbuh setelah saya lakukan pemotongan batang pokoknya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan teknik kita melakukan sambung pucuk pada tunas yang tumbuh dari batang pokok mangga kita. Langkah pertama adalah ini kita lakukan dulu penyungkupan enteris, di mana di sini karena yang saya lakukan penyungkupan enteris itu sistem sungkupan lilit, jadi untuk daun-daun enteris mangga saya ini saya lakukan pembuangan daun semua seperti ini. Kemudian adapun nanti panjang enteris yang akan kita lakukan penyambungan itu kira-kira sepanjang kurang lebih 10 cm. Jadi di sini saya akan lakukan pemotongan. Ini enteris yang akan saya gunakan seperti ini. Setelah enteris kita lakukan pembuangan daun, kemudian ini kita lakukan penyungkupan. Untuk penyungkupan di sini nantinya kita lakukan itu kira-kira sepanjang kurang lebih 8 cm, karena nanti kita sisakan sekitar 2 cm untuk kita lakukan penyambungan. Jadi untuk penyungkupan di sini saya lakukan di sini. Ini kita lilit para sahabat, modelnya seperti ini, sungkupan lilit yang kita lakukan. Usahakan semua saling menutupi. Dan pada pucuk enteris ini atau mata tunas enteris ini kita agak tipiskan, kita tarik menipis dari plastik sungkupan kita ini agar nanti dari mata tunas itu mudah menembus dari sungkupan yang kita lakukan. Ini kita lilit seperti ini. Lalu kita ikat. Ini bisa kita lihat para sahabat, sungkupan lilit yang saya lakukan modelnya seperti ini. Semua harus saling menutupi. Setelah enteris kita siapkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan penyambungan pada tunas yang tumbuh pada batang pokok mangga kita. Ini karena di sini ada cabang dari tunas ini, saya akan lakukan pembuangan. Saya buang. Lalu nanti untuk penyambungan yang akan saya lakukan adalah di atas sini. Jadi ini saya akan lakukan pemotongan di sini. Setelah kita melakukan pemotongan dari batang tunas mangga kita ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pembelahan. Untuk pembelahan di sini kita lakukan itu pas di tengah. Adapun kedalaman yang kita lakukan itu kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm atau sekitar 1 mata pisau cutter saya seperti ini. Setelah kita melakukan pembelahan dari batang tunas mangga kita ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengirisan enteris. Untuk pengirisan di sini kita lakukan sesuai dengan belahan batang yang telah kita lakukan, yaitu sekitar 2 cm. Jadi ini saya iris seperti ini para sahabat. Usahakan untuk pengirisan di sini kita lakukan itu harus benar-benar halus dan rata, tidak ada sisa-sisa kotoran atau irisan yang menempel. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini, model huruf V. Setelah enteris kita lakukan pengirisan, kemudian kita tinggal masukkan pada batang tunas mangga kita yang kita sudah lakukan pembelahan seperti ini. Misalnya nanti para sahabat apabila ukuran enteris dan batang mangga kita tidak sama ukuran, usahakan nanti salah satu sisi rata pinggir, karena di sini dari ukuran enteris dan batang mangga saya ini sama ukuran, jadi ini saya lakukan pas di tengah. Ini bisa kita lihat para sahabat, enteris yang saya masukkan modelnya seperti ini. Usahakan tidak ada celah. Ini harus benar-benar rapat seperti ini. Setelah enteris kita masukkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas, usahakan semua saling menutupi. Ini kita ikat seperti ini. Untuk pengikatan di sini kita lakukan agak kencang sedikit agar nanti dari sambungan kita bisa menyatu dengan baik. Usahakan di sini semua saling tertutupi dari bekas irisan yang kita lakukan.
Lalu kita kancing seperti ini. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat, cara pengikatan yang saya lakukan seperti ini, semua harus tertutupi, jangan ada celah. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, inilah teknik yang saya lakukan penyambungan pada pohon mangga yang dimana ini tumbuh sendiri tanpa kita lakukan penanaman yang berasal dari biji, agar nanti setelah kita melakukan penyambungan seperti ini nantinya bisa cepat berbuah. Dan untuk hasil dari sambungan yang telah saya lakukan ini nantinya saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Jadi silakan ikuti terus video saya untuk nanti saya akan perlihatkan dari hasil sambungan saya yang telah saya lakukan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.